Betapa dahsyatnya kuasa
Kemanapun kami pergi, kemanapun itu Tuhan, Kau akan tetap menemukan kami. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu dalam hidup kami. Biar kami percaya dan yakin bahwa kami ini adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kau menenun kami sedari dalam kandungan ibu kami Tuhan. Dan Engkau yang memegang tangan kami di hari-hari depan kami Tuhan. Biar iman kami tetap teguh Tuhan. Karena dunia gak akan pernah bisa memisahkan kami dengan Engkau Tuhan. Biar kenyataan hidup ini Tuhan, bahkan kenyataan yang berat sekalipun gak akan mampu menjauhkan kami daripada-Mu Tuhan. Dunia seakan-akan memaksa kami untuk pergi jauh dari Engkau. Memaksa kami untuk hidup atas diri kami sendiri, atas kemauan kami sendiri. Namun pagi hari ini Tuhan, kami mau berbalik padamu. Sebab Engkau pemilik hidup kami. Thank you. Thank you Lord. Pagi hari kami lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Jamah hati kami Bapa. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you. Surely goodness and mercy shall follow me. Follow me. Follow me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Oh, ini iman kami Tuhan. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Surely goodness and mercy shall follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me. Follow me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. All the days of my life. All the Kami datang di sini Tuhan untuk mengingatkan jiwa kami bahwa kami di tangan pribadi terkuat di alam semesta, yang memegang alam semesta. Karena kami butuh ketenangan itu Tuhan. Butuh diyakinkan bahwa Engkau tetap bekerja bahkan ketika kami tidak melihatnya. Kau terus melindungi kami bahkan ketika kami tidak merasakannya. Dan kami tahu kami harus bertobat, kami harus belajar percaya bahwa Engkau yang berjanji tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Engkau yang berjanji untuk beserta kami sampai kesudahan zaman, dan bantu kami percaya Tuhan. Bantu kami percaya Roh Kudus. Kami naikkan puji dan sembah kami saat ini karena bersyukur kami menyembah Tuhan yang menepati janjinya. Kau berjanji ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul mencari Tuhan, Kau ada di sini. Tapi kami berdoa Tuhan karena sadar di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa.
Kami minta bantuan-Mu Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Iman kami terlalu mudah goyah, bahkan konsentrasi kami gampang buyar. Kami berdoa biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan, yaitu firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman hanya bisa timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik. Di dalam satu nama yang Engkau sendiri berjanji bahwa apapun yang kami minta dalam nama ini bukan hanya didengar tapi juga dikabulkan. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan dan dibangkitkan, dikuatkan, diyakinkan semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. It's always good to be home. Thank you buat kehormatan, kesempatan, dan dukungan tentunya, doa dari teman-teman semua, dari saudara-saudara semua, dari keluargaku di sini New Wine International. Saudara, karena belakangan ini tuh, fenomena belakangan ini saudara, saya tahu corona itu minuman keras saudara, saya tahu walaupun saya nggak tukang minum ya, tapi itu yang saya tahu ternyata caranya jadi virus. Ya, dan belakangan ini yang saya temukan adalah fenomena yang unik, di mana yang paling menyebalkan sebenarnya bukan kekhawatiran yang berlebihan itu, walaupun itu juga tetap menyebalkan. Oke, kenyataannya bahwa kita itu negara nomor 1 yang paling takut. Padahal terjangkit baru 2 orang tambah 2 lagi kemarin, tambah 4 jadi 6. Itu pun semuanya masih hidup. Ya, semuanya masih hidup dan gak akan mati kalau menurut saya. Itu yang saya percaya karena ya jadi 4 orang. Buat saya itu pasti maksudnya nggak semua yang kena corona itu mati, meninggal soalnya. Ya tapi itu ketakutannya lebay banget saudara. Hampir 50%. Ya kita dari berapa negara yang di polling kita nomor 1 paling takut. Ya China-nya sendiri itu nomor 5. Padahal dia yang terjangkit. Maksudnya Wuhan itu kan di situ. Yang terjangkit aja nomor 5 paling takut, kita nomor 1 paling takut. Ya, tapi yang menyebalkan sebenarnya bukan cuma fakta itu doang, tapi kenyataan bahwa timbulnya apa ya? Sebuah hal yang keluar dari dalam yang kayak di-reveal, dimunculkan, yaitu betapa manusia punya kecenderungan yang sangat mengerikan yang namanya serakah. Ketamakan itu yang justru memuakan saya. Ini ketika orang karena atas nama prinsip ekonomi, ilmu perdagangan yang masuk kategori bukan lagi jadi pedagang, tapi seperti salah satu menteri kita bilang jadi mafia. Ya, orang yang berpikir cuman ada kesempatan saya bisa dapat untung, malah jadi mafia. Ya dan menariknya ketika 2 hal ini mengganggu saya belakangan ini saudara. Tuhan menyatakan sesuatu yang unik, ya betapa ternyata ketamakan dan kekhawatiran itu sangat berkaitan. Ini kayak 2 sisi mata uang yang gak bisa dipisahin. Kenapa? Orang khawatir karena sebenarnya dia tamak cuman terbalik. Kayak sombong sama minder. Sombong itu terlalu tinggi menganggap dirinya sendiri. Minder terlalu rendah menganggap dirinya sendiri. Dua-duanya sama. Sama-sama terlalu mikirin dirinya sendiri. Cuman yang satu mikirinnya terlalu tinggi. Think highly of themselves. Yang satunya lagi the other hand di sisi lainnya think terlalu low akan dirinya. Tapi dua-duanya sama persis. Dua-duanya terlalu mikirin dirinya sendiri. Masih masuk kategori egois. Dan kita akan lihat betapa ini sangat berkaitan. Tema hari ini saya beri judul Be Aware, bukan cuma beware, tapi be aware. Kenapa? Karena 2 fenomena ini, saudara, belakangan ini menyatakan sesuatu yang kita gak bisa pungkiri dari dalam diri kita. Dan Tuhan terlalu baik untuk membawanya ke permukaan. So that we can address them, supaya kita bisa beresin gitu, bisa bertobat dari ini, saudara. Lukas 12 ayat 15, ayat pertama kita. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, Yesus berbicara, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Kalau saudara tahu ini di bawah judul apa, perikop apa saudara, itu saudara ingat? Lukas 12 ini. Lukas kitab Injil yang disusun secara kronologis. Artinya ini urutan, semua yang Yesus ajarin berurutan.
di kitab Lukas. Dan Lukas 12 ini di ayat yang tadi masuk dalam suatu perikop yang judulnya gak enak. Khususnya buat orang kaya. Judulnya orang kaya yang bodoh. Benar, gak enak buat yang orang kaya. Ya, tapi ada orang kaya yang gak bodoh, ada. Ya gak semuanya bodoh, tapi yang ini bodoh masuk kategorinya. Kenapa? Karena dia cuma mikirin dirinya sendiri. Ya dia terlalu sukses dan gimana caranya, ya saya bisa, gimana caranya terlalu banyak yang saya punya. Oh ya udah saya bikin gudang yang lebih gede biar bisa di storage semuanya di sana. Ya dia mikirin dirinya sendiri. Yesus bilang bodoh, kalau malam ini engkau mati buat siapa itu semua nanti? Dia gak mikirin orang lain, gak dicatat di situ dia punya anak. Mungkin kalau dia punya anak pun dia juga gak peduli. Dia cuma mikirin gimana caranya bisa stok dia punya, ya menadah, jadi mafia dia tanpa sadar walaupun itu hartanya sendiri. Ya, tapi di mata Tuhan itu tidak kaya di mata Tuhan dan tegurannya adalah sebuah waspada untuk berjaga-jaga. Ini bukan cuma buat orang ini tapi buat kita juga. Ya, kita masuk kategori bodoh ketika kita hanya mikirin diri kita sendiri. Sekali lagi, yang maksudnya baik, maksudnya berdagang ya kan. Prinsip ekonomi kan gitu, dengan usaha sekecil mungkin menghasilkan penghasilan sebesar mungkin. Itu wajar ya, di mana ada tiba-tiba ada kebutuhan yang meningkat, ada kesempatan untuk harga yang dicari itu jadi naik harganya. Dan sekali lagi, tapi karena terlalu mikirin itu tanpa sadar masuk kategori jadi kayak penjahat. Ya jadi mafia, padahal apa salahnya, namanya juga dagang. Sekali lagi, jadi mafia. Ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tentang keserakahan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, hidup kita bergantung daripada Tuhan, kepada Tuhan, bukan dari apa yang Tuhan berikan atau yang Tuhan percayakan, tapi Tuhan sendiri yang menentukan. Hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan ditentukan oleh kepemilikan kita. Bahkan juga nggak ditentukan nanti oleh perikop berikutnya kalau saudara baca secara kronologis. Setelah orang kaya yang bodoh itu, perikop berikutnya hal kekhawatiran. Dimulai dengan kata-kata Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayat 22 dari Lukas 12. Karena itu, ya tapi izinkan saya loncat ke Matius karena di sana kita akan menemukan dua ayat yang salah satu favorit kita pasti, Matius 6 ayat 33, benar gak? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan. Kita ke sana tapi mulai dari ayat 25, Matius 6. Karena sama, di Matius pun disusun secara kronologis. Setelah ngomongin tentang ketamakan, tentang keserakahan, hati-hati jangan sampai jadi serakah. Hidup orang gak tergantung dari kepemilikannya. Jadi banyaknya kepemilikanmu gak menentukan kau lebih panjang umur. Ya, uang bisa beli pengobatan, bisa beli perawatan rumah sakit dan segala macam, tapi gak bisa memperpanjang nyawa. Gak bisa. Ya Matius 6 ayat 25 dimulai dengan apa? Perikopnya dimulai dengan kata karena itu. Karena apa? Karena hati-hati, jaga-jagalah terhadap segala ketamakan, waspada. Ya be aware, hati-hati, jangan sampai kamu tamak. Ya karena apa? Karena hidup orang gak tergantung dari kekayaannya. Karena hidup orang gak tergantung dari kekayaannya, Yesus ngomong apa? Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Lihat, karena punya banyak gak menentukan kamu tetap bisa panjang umur, dalam artian tetap bisa hidup. Jadi gak usah khawatir akan kepemilikan. Lihat, ternyata ketamakan sama kekhawatiran seperti tadi, sombong dan minder. Satu yang sangat berkaitan, yang dua-duanya salah fokus, yaitu fokus sama dirinya sendiri. Ya humility, Tim Keller salah satu hamba Tuhan yang saya cukup ikuti dan kagumi. Beliau bilang, humility is not thinking less of yourself. Itu namanya minder. Humility is thinking of yourself less. Bukan menganggap dirimu rendah. Bukan memikirkan bahwa lu tuh lebih rendah daripada yang ini, bukan. Tapi tidak terlalu mikirin dirimu sendiri. Thinking of yourself less. Karena problemnya ada di situ. Baik tamak dan khawatir, dua-duanya berpikir ini tentang kepemilikan. Saya gak akan khawatir lagi kalau saya punya lebih banyak dari sekarang. Yang satu lagi tamak apa? Saya mesti punya lebih banyak dari sekarang. Ya, karena hidup seorang tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, nyambung gak? Nyambung sama situasi sekarang. Saya tahu saya harus bagiin ini karena Tuhan lagi reveal sesuatu. Kenyataan ya antara satu ketamakan dari para penadah masker dan hand sanitizer itu. Mafia, oke? Ya dong. Walaupun secara ilmu dagang gak ada salahnya, tapi secara kemanusiaan itu benar-benar masuk kategori mengerikan sebenarnya. Udah gak ada punya kemanusiaan lagi, bodoh amat sampai kemana-mana. Anda mau beli masker gak bakal ketemu. Ya udah kita berdoa aja biar tangan Tuhan yang jadi masker kita. Kan? Even when I don't see it, you're working, right? Walaupun gua gak lihat, engkau tetap menjaga saya, Tuhan, saya percaya itu. Ya. Dan satu lagi apa fenomena apa? Ketakutan berlebihan. Ketakutan, kecemasan berlebihan yang bahasa Alkitab bilang sebagai kekhawatiran. Dan dua-dua ternyata sangat berkaitan. Makanya dua-dua ini yang lagi menonjol di bangsa kita akhir-akhir ini. Ayat 33 kita langsung loncat ke sana saudara. Berbicara tentang kekhawatiran, ayat ini, ayat emas ini muncul di tengah perikop tentang kekhawatiran. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Lihat, menurut Yesus di sini cukup jelas. Semuanya itu masuk kategori apa? Tambahan. Semuanya. Semuanya selain kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya selain Yesus Kristus. Semuanya selain Tuhan itu tambahan dalam hidup ini. Ya, ada di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya ini yang utama. Oke. Maka semuanya itu yang lain-lainnya DLL, ETC, DSB, oke. Ini akan ditambahkan, semuanya cuma tambahan. Lihat, mesti jelas prioritasnya dulu, mesti tahu dulu. Jiwa kita harus menyadarinya bahwa Tuhan adalah yang utama, sisanya tambahan. Dari sana baru ayat ini muncul. Ayat ini enggak terakhir, ayat berikutnya yang terakhir. Menarik karena judul perikopnya tentang kekhawatiran. Lihat. Ayat 34 bilang, sebab semuanya tambahan. Yang lain-lain itu tambahan. Selain Tuhan, semuanya itu tambahan. Sebab itu. Oke. Apa? Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini kita gak bisa pungkiri. Ini yang Tuhan reveal. Ini kenyataannya. Kita khawatir karena ada yang lebih utama daripada Tuhan. Ada sesuatu yang kita takutkan lebih daripada Tuhan. Ya berapa kita lebih takut gagal dalam hidup daripada takut gak menyenangkan hati Tuhan. Kita gak terlalu peduli. Berapa kita lebih takut miskin, makanya jadi orang jahat. Tadinya sebenarnya jujur. Tapi apa tahu orang jujur gak sekaya orang jahat. Itu kenyataannya. Ya. Makanya beberapa kita sering kali didapati ngiri sama orang yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Lah dia gak sungguh-sungguh aja diberkati dalam tanda kutip. Gua udah sungguh-sungguh kayak gini tetap aja seret. Ngapain dong gak sungguh-sungguh? Lihat kenyataan bahwa kita sering membandingkan. Ya ini bukan cuman kita, Daud juga kayak gitu. Saya pernah khotbahin satu khotbah tentang ini doang khusus. Di tema dulu yang sangat memberkati kita judulnya Grateful Heart. Anda bisa kejar nanti, bisa catch up di YouTube kita. Ya, Grateful Heart part 4 kalau gak salah saya dapat bagian keempat. Itu tentang betapa Daud juga pernah dalam posisi ngiri sama kemujuran orang fasik. Kenyataan itu membangkitkan sebenarnya satu kenyataan bahwa apa? Mengeluarkan sebuah kenyataan yang kita mau gak mau harus terima bahwa seringkali kita khawatir. Alasan utama kita khawatir karena ada yang lebih utama dalam hidup ini bagi kita. Yang kita takut banget kalau kita gak punya atau kehilangan. Ya kenyataan bahwa orang Indonesia takut banget kena virus ini. Dan kepanikan ini juga saya akan bilang apa? Menjangkiti, nggak ada kata-kata itu. Menular, oke, juga dimiliki oleh orang-orang yang ngakunya anak Tuhan. Kenapa saya bilang ngakunya anak Tuhan? Karena kalau anak Tuhan nggak akan sepanik itu. Maksudnya dalam hidup kita apa aja bisa bikin kita bisa meninggal kapan aja. Emang udah kalau udah waktunya lo mau kena apaan aja juga. Indonesia itu
Indonesia itu negara ini tropis. Virus berkembang di sini. Oke, dari yang paling mengerikan. Saya masuk rumah sakit kemarin, asam lambung saya naik cuma gara-gara kena flu dari anak saya. Lihat, kita bisa mati gara-gara apaan aja. Ya, artinya bukan gara-gara virus ini, tapi ketakutan berlebihan itu memunculkan sesuatu kenyataan bahwa sebagian besar kita, bahkan yang ngakunya Kristen, masih takut mati. Salah nggak takut mati? Oh enggak, manusiawi. Tapi kalau kita tahu ini bukan rumah kita, kalau yang kita rindukan adalah apa? Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dah. Bertemu muka dengan muka tuh kapan sih? Nggak bisa di sini, di sana. Kalau benar kita merindukan itu, masa iya takut mati? Kenyataan orang masih takut mati menunjukkan sedikit banyak kita masih takut rugi. Kalau pulang sekarang banyak yang ditinggalin, rugi. Seolah ketemu Yesus itu rugi. Kalau sekarang nanti aja Tuhan. Ya nanti kalau saya udah punya semuanya di dunia ini, ya saya udah married, udah punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya saya udah baru saya pulang dan itu nggak rugi. Kalau pulang sekarang rugilah. Masih single, ya belum married, belum punya anak, belum sempat sukses, rugilah kalau pulang sekarang. Nah kenyataan itu menunjukkan, sebuah kenyataan yang gak enak harus kita terima bahwa kita masih anggap Tuhan itu tambahan. Ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Lihat, surganya terakhir, gak dipikirin. Yang penting apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tuhan itu tambahan. Jujur-jujuran aja. Ini saya ngomong dari diri saya sendiri nih. Kecenderungan kita hanya berdoa ketika kita lagi kena masalah atau lagi sakit. Kalau lagi semua baik-baik aja cenderung gak berdoa. Itu kecenderungan manusia. Menunjukkan suatu kenyataan yang mau gak mau harus kita terima. Kita nganggap dia itu tambahan. Kekhawatiran kita membangkitkan satu kenyataan yang mesti kita terima. Bahwa ternyata semua yang tambahan ini kita anggap jadi yang utama. Jadi kita takut kalau kita kehilangan atau gak punya. Sebuah ketakutan yang membunuh. Kekhawatiran itu sebuah ketakutan yang membunuh. Di buku berjudul Doa Sang Katak yang kedua, judul agak kontroversial. Anthony de Mello nulis gini. Ada sebuah kisah, dia bilang gini, wabah sedang menuju ke Damsyik. Oke, Damaskus bahasa lainnya atau Damsyik. Wabah, virus, plague. Dan melewati seorang kafilah di padang gurun. Terus kafilahnya nanya, mau kemana kau wabah? Mau ke Damsyik kata wabahnya, mau merenggut 1000 nyawa. Ya, saya mau bunuh 1000 orang katanya. Kembali dari Damsyik si wabah ketemu lagi sama kafilah itu. Dan kafilah protes, hai wabah katanya mau ngerebutnya 1000 nyawa, kok 50.000 yang meninggal? Ya, kau merenggut 50.000 nyawa, bukan 1000 seperti katamu, bohong kamu. Terus kata wabah apa? Tidak kata wabah, aku beneran hanya ambil 1000 nyawa, sisanya mati karena ketakutan. Itu kenyataannya. Banyak orang mati karena ketakutan. Yesus bilang nanti salah satu tanda kedatangan dia adalah bukan cuma banyaknya penyakit, tapi banyaknya orang yang mati karena ketakutan akan penyakit tersebut. Dan kalau memang itu benar tanda-tandanya, kita udah jelas di akhir dari akhir zaman. Dan beberapa pencemooh akan bilang, dari zaman bapak gue sekolah minggu juga udah akhir zaman nih bilangnya. Bapak gue udah 68 bulan ini. Dari zaman sekolah minggu dia juga bilang Tuhan Yesus sudah mau datang. Kamu jangan nakal kamu. Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya, kayaknya itu cuma taktik doang biar anak-anak gak nakal gitu. Enggak, kalau pas zaman dia sekolah minggu Tuhan Yesus sudah mau datang. Berarti sekarang Tuhan Yesus sudah lebih dekat, itu aja pikirannya. Ya, jangan dicemooh, jangan jadi salah satu dari orang-orang yang didapati sebagai pencemooh akhir zaman yang bilang mana katanya mau datang Tuhan lo. Ya. Itu kenyataannya. Ya Indonesia hampir lumpuh karena ketakutan itu. Ke tempat perbelanjaan, sepi. Hari apa kita kemarin ya? Sabtu ya, Sabtu tuh biasa rame. Sepi, orang pada malas keluar. Ya kalau saya seneng kalau sepi, enak belanjanya gak terlalu ngantri, ya kan. Walaupun gak dapat juga sih masker udah habis. Ya kan.
angkutan umum nggak terlalu rame. Ya di seri kita tentang better ini, ya ada yang Tuhan lagi kerjakan demi kebaikan Indonesia. Ya fenomena ini, virus ini, ketakutan kita ini justru menghasilkan sesuatu yang lucunya Tuhan bisa pakai buat kebaikan. Indonesia jadi lebih bersih, higienis, dan lebih nggak egois. Benar nggak? Sekarang kalau dicek kan ada langsung pakai tuh yang itu alat 500 ribuan, mahal. Sekarang semuanya beli kantor. Di depan langsung dicek. Kemarin mau masuk parkiran dicek di parkiran. Bayangin istri saya kan di sebelah sini. Orang sampai kayak istri saya terus kalau demam nggak boleh masuk kantor. Demam dikit disuruh pulang. Coba dulu, udah mau mati aja masih ngantor, mesti absen. Nggak manusiawi kan? Ya, tapi at least ada kebaikan yang Tuhan kerjakan lewat hal yang nggak enak. Negeri ini jadi lebih peduli. Ya kadang gitu anak baru sembuh cacar kadang. Di sekolahin karena nggak mau rugi karena sekolah kan bayar terus walaupun nggak masuk, bener? Anaknya belum sembuh, udah masuk, bu ini tuh lagi cacar bro. Ya mending cacar air, cacar ular yang kalau nyambung mati tuh nggak lo? Masuk sekolah kan tega banget yang lainnya. Lihat kalau flu bodo amat nggak dipakein masker, anak kecil sekarang pakai masker, bener? At least kita jadi belajar untuk lebih peduli sama orang lain. Ya masker bukan buat orang yang gak sakit, yang takut ketularan. Masker buat orang yang sakit biar gak nularin orang lain. Harusnya lebih banyak yang gak pakai daripada yang pakai. Tapi banyaknya tadi artinya apa? Kita lebih didorong oleh rasa takut dibanding rasa peduli. Makanya ada penadah. Mafia itu manfaatin rasa takut itu. Sebenarnya yang harusnya lebih peduli adalah yang sakit. Lu pakai biar gak nularin siapa-siapa. Cuma kan lu kan gak peduli. Gak enak kalau gitu napasnya susah. Ya, lu mending lu napasnya gampang terus orang lain jadi susah napas gara-gara lu gitu. Ya bener gak? Kadang kalau orang batuk depan hidung kita menarik napas aja takut, bener gak? Jauh-jauh dulu baru kan gitu, bener gak? Dia batuk main batuk aja udah brah, wah tega banget nih orang. Ya tapi at least Indonesia jadi belajar lah, di mana-mana ada hand sanitizer, ya puji Tuhan. Dulu mah nyari tisu aja kadang susah, bener? Sekarang di mana-mana ada, tinggal pencet aja. At least negara kita jadi lebih peduli. Lebih higienis, lebih bersih. At least itu yang Tuhan kerjakan buat kebaikan kita. Tapi ketakutan ini sama sekali tidak berarti, dalam artian tidak berguna buat jiwa kita. Karena kita gak bisa menambah sehasta hidup kita karena kita khawatir. Dan ketamakan juga sama. Kerakusan kita gak bisa membuat kita hidup lebih lama daripada orang-orang yang gak punya lebih banyak dari kita. Ya. Dan membangkitkan sebuah kenyataan lagi, ini dia, tapi mau gak mau harus diterima. Di Yakobus 1 ayat 8 menjelaskan dari mana kekhawatiran ini. Ketidaktenangan ini berasal dari mana, kita harus terima ini. Ini ayat yang cukup unik menurut saya. Pertama kali saya baca saya baru menyadarinya. Kenapa seringkali orang udah mulai ke gereja, udah mulai pelayanan, tapi masih rasa khawatir, gak tenang. Mau tahu kenapa? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya ada rasa kayak gini, kayak sudah kepelayanan, sudah kebaktian kok. Tapi kok rasanya masih kurang, kayak ada yang masih, oh ya kenapa? Karena hatimu mendua. Hati mendua bahasa komputernya itu terpartisi, kebagi dua. Kalau musuhnya 100%, kalau dibagi dua 50-50 berarti yang 50% buat Tuhan, 50% buat dunia ini. Jadi ketika yang Tuhan udah 100% rasanya, udah all out, masih ada rasa kurang. Kenapa? Karena masih baru penuhnya setengah, sisanya belum dipenuhi. Makanya apa ketika belum punya dunia ini masih belum tenang rasanya. Karena kebagi dua. Nah kita udah diyakinkan, kita udah melayani, udah hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kok masih ada rasa gak tenang ya Pak? Oh berarti ada satu lagi bagian hatimu yang belum terpenuhi, belum terpuaskan. Dan kamu pikir hanya bisa diisi sama dunia ini. Karena hatimu mendua. Gak bisa dipungkiri. Ya kekhawatiran saya gak bisa anggap ini sebuah hal yang manusiawi lagi. Kenapa? Karena saya setelah menerima kuasa. Anda dan saya, kita bukan cuma Pentakosta karena keturunan. Karena ini gereja GBI gitu, GBI itu Pentakosta, karismatik dan apapun itu alasannya. Enggak, kita gak bisa anggap ini manusiawi lagi karena kita dipenuhi Roh Kudus. Ya orang yang dipenuhi Roh Kudus beralih dari manusiawi, manusia duniawi kepada manusiawi, manusia sorgawi. Kalau enggak apa bedanya sama orang yang gak dipenuhi Roh Kudus? Kalau khawatirnya sama, pelitnya sama, sombongnya sama, mindernya sama, bedanya apa? Kita dipenuhi Roh Kudus. Roh yang terus mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tentang kamu, Kristo.
Saudara, saya di rumah sakit kemarin 4 hari 3 malam. Cuma sama Tuhan Yesus, sama istri saya sesekali datang berapa jam terus dia pulang. Saya tidur sendiri, malam kedua tidur sama ada adik saya. Udah lama saya gak ngobrol sama adik saya, ada kesempatan yang indah buat catch up berbelas-belas, berpuluh-puluh tahun bahkan kita udah gak pernah itu. Ya. Tapi ini yang menarik karena kesempatan itu selalu kesempatan untuk introspeksi. Apa yang orang bilang, apa yang lu dapat bro sepanjang lagi istirahat. Satu kenyataan yang gak enak. Tuhan ngomong gini, I don't need you. Buat orang yang lagi sakit, that sucks to hear, right? Kaget saya, dia ngomong gitu. Ya, kenapa? Karena saya panik. 4 hari 3 malam itu, udah ada 7 khotbah yang saya gak bisa hadiri. Oke, 4 diantaranya di luar kota. Dan itu tiket udah dibeliin, billboard udah naik. Saya gantiin tiket, harus. Untung kalau minta balik 50% doang harganya. Tapi saya jadi keluar duit. Saya panik ketika itu, aduh gimana nih, udah naik billboardnya gak enak. Akhirnya pas saya bilang, udah mau gak mau saya di rumah sakit, saya gak bisa keluar. Ya lagi kalau keluar juga belum tentu kuat, malah ngerepotin nanti di sana, di luar kota. Akhirnya Sabtu malam teman saya yang gantiin satu. Hari Minggu, pendeta lokal sana gantiin. Menggenapi kenyataan apa yang Tuhan katakan kepada saya, I don't need you. Kekhawatiran saya seringkali muncul karena saya berpikir, kalau gak ada saya siapa lagi yang bisa gantiin. Lihat. Sebuah kesombongan. Sebuah kesombongan. Francis Chan di bukunya Crazy Love. Di chapter-chapter awal, saudara, buku ini kalau saudara belum punya, saudara bisa cari. Diterjemahin ke bahasa Indonesia 2 kali. 2 kali penerbitan, yang kedua lebih bagus lagi. Bahasa Indonesia lebih mudah, saudara bisa cari. Ya, judulnya Crazy Love. Both worry and stress reek of arrogance. Ya baik kekhawatiran dan stres reek of arrogance, sebuah kayak menunjukkan kesombongan. Ya, they declare our tendency to forget that we've been forgiven. Ya worry and stress, mereka kekhawatiran dan stres kayak mendeklarasikan kecenderungan kita untuk lupa bahwa kita telah diampuni. Dan bahwa hidup kita ini sementara, that our lives are brief. And that in the context of God's strength, our problems are small. Indeed, dibanding semua masalah kita, semua pergumulan kita, sebenarnya kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Tapi somehow kita berpikir, ya, ada yang lebih mesti dikhawatirin daripada menyenangkanmu, senangkanmu. Harusnya kan itu yang kita khawatirin. Tuhan suka gak ya? Ini gak ya yang Tuhan mau saya lakukan? Tapi kita gak terlalu peduli. Saya mesti dapetin ini. Kalau saya gak dapet, saya gak tahu deh mesti gimana. Ini kayak ABG yang nembak orang yang dia taksir. Pas gak diterima berasa kayak mau bunuh. Apa gue mati aja kali ya? Yaelah baru 16. Ya tahannya 2 tahun lagi ntar juga ketemu jodoh lo. Kekhawatiran yang berlebihan. Saudara, Anda mendengar first hand dari mulut seorang yang, saya akan sebut kategori diri saya harus mengakuinya, saya seorang penakut. Dan saya gak bangga dengan itu, saya berharap saya lebih berani daripada yang. Tapi apa, ada yang membuat saya jadi berani. Tuhan. Dan berbagai kepercayaan yang lebih besar yang dia percayakan kepada saya yang sangat penakut. Seperti Tuhan seolah kasih tahu saya bahwa apa? You can be brave. Kamu bisa lebih berani dari ini. Dan kadang keberanian baru muncul ketika kita dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Dan ketakutan membuat kita lumpuh sehingga kepercayaan itu kita pilih untuk jauhi. Aduh saya gak bisa deh kayaknya deh. Jadi saya tuh punya kecenderungan terlalu mikirin orang, saudara. Orang aja kadang gak mikirin dirinya sendiri, saya mikirin dia. Dan khawatir sampai level tertentu. Ya, tanya istri saya, ketika saya naksir dia dulu udah sampai tahap khawatir. Bukan cuma naksir, khawatir. Ya udah sampai di rumah belum? Ya udah makan belum? Tadi kan telat makan. Ya jangan telat ya. Soalnya gue udah sampai level bukan cuma sayang nih, bukan cuma naksir nih, tapi level khawatir. Apapun bisa bikin saya khawatir, makanya saya kalau nonton film capek. Ya, sutradaranya cuma ngasih gambaran begini, saya mikirnya kemana-mana saudara. Capek, nonton Bad Boys kemarin, 1/4 film keluar saya. Terlalu sadis, film sekarang udah gak peduli, bener.
Sadis banget, cerat. Gue enggak. Istri saya nonton sampai habis, saya di luar. Berusaha nahan napas saya, ngatur napas saya, ini apaan sih di dunia ini? Tapi itu kenyataannya. Terus kalau kayak gitu ngapain jadi pendeta Pak? Susah jadi pendeta tuh gitu mikirin orang. Orang mah gak mikirin diri sendiri, kita yang mikirin. Ya, makanya saya maju mundur nih kalau orang bilang, kalau apa gak gembalain aja bro, lu kata gampang. Tidak semudah itu Ferdinand Gunawan Santoso, Ferguso, gak segampang itu. Ya, orang baru DM curhat sharing aja, gue udah gak bisa tidur. Itu baru 1 orang. Followernya banyak. Ya kan? Yang DM tuh ribuan. Semelambung. Saya mikirin orang yang gak mikirin dirinya sendiri, coba bayangin aja. Terus ngapain lu jadi pendeta? Bunuh diri dong berarti. Oh ya emang iya, karena ini kepercayaan yang Tuhan percayakan. Tuhan pengen bawa saya naik untuk jadi lebih baik, lebih better pastinya. Untuk menyadari bahwa apa, kamu udah di sini bukan karena kamu bisa atau kamu mampu, tapi karena saya pakai kamu, karena saya memampukan kamu. I chose you, saya memampukan yang saya pilih. Dan coba saudara renungkan, banyak ketakutan dalam hidup ini. Beberapa orang makanya takut merit. Karena kalau merit nanti gak bebas katanya. Udah merit takut punya anak. Kenapa? Kalau punya anak nanti mahal. Ya, sekolah sekarang anak SMP 3,5 juta sebulan. 3,5 juta itu baru sekolah yang biasa. Belum sekolah yang stegi, yang setengah-setengah internasional tuh. Setengah gila. Bener? Apalagi yang internasional. 3,5 juta dengernya aja semelambung. Ini 3,5 juta tahun ini, ntar anak saya SMP gimana? Bener, takut. Banyak ketakutan dalam hidup ini, apa aja bisa kita takutin. Ini ngomong dari orang yang penakut ya. Tapi sekali lagi kepercayaan yang lebih besar yang Tuhan percayakan meyakinkan saya bahwa sebenarnya kamu bisa beralih dari penakut, dari orang yang dipenuhi kekhawatiran kepada prajurit. From warrior to be a warrior. Kita bisa bikin satu seri ini, kalau saudara ingat. Di YouTube sekali lagi catch up, semuanya di YouTube kok. Bisa dikejar, bukan biar orang gak ke gereja, bukan. Biar orang yang gak ke gereja bisa gak ketinggalan, itu dia. Karena kita satu keluarga, kita gak boleh ketinggalan. We cannot miss a thing. Ya, gak bisa kelewatan, ketinggalan satupun yang Tuhan lagi kerjakan di antara kita melalui gereja ini. That's why we are family. Anda mau datang, mau enggak, Anda tetap keluarga. Gak pernah ditanyain komitmen. Saudara pernah di rumah Anda ditanyain komitmen? Sama orang tua pernah? Ada momen di mana saya lagi menyebalkan. Oke, remaja. Pergi nginep di rumah teman bisa 4 hari, pulang bawa baju kotor. Ambil baju baru, pergi lagi. Ya, pernah ditanyain komitmen sama papa saya, kita duduk sebentar. Oke, komitmen kamu mana? Paling mamah doang yang nyelutuk kayak, oh masih ingat rumah. Oke, kira udah lupa rumahnya di mana. Paling cuma gitu doang. Kan dia sebel lah, dapat transferan baju kotor mulu, emang enak. Ini kan, atau nyelutuk, oh kamu pikir ini kos-kosan gitu. Paling gitu doang, gak pernah dia nanya komitmen tuh. Ya, seringkali orang males bergereja karena itu. Diresein tuh gak? Kayaknya kesana nih kayak kelas yang mesti lo absen gitu. Padahal kalau gak masuk kelas juga yang rugi siapa? Ya gak masuk lah. Udah bayar, dalam tanda kutip. Ya kan, malah nggak kayak gini lu beli tiket bioskop akhirnya lu nggak nonton sendiri, lu nggak masuk. Yang rugi siapa? Ya lu sendirilah, filmnya tetap jalan. Dan gereja ini Tuhan yang buat. Ya, dan ini kenyataan ketika Tuhan bilang itu, I don't need you. Saya harus mengingatkan siapapun dari kita, the church doesn't need us, we need the church. Bukan gereja yang perlu kita yang perlu gereja. Kita yang perlu ini. Nggak bisa orang hidup, nggak baik orang hidup sendirian. Ya dunia ini terlalu banyak berita negatif, kita harus dengar apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Dan di mana lagi kita bisa dengan aman mendengarkan apa kata Tuhan selain baca Alkitab. Ini di antara orang sama orang percaya, yang pergumulannya sama nyatanya dengan kita. Yang punya kecenderungan kekhawatiran yang kurang lebih sama. Orang-orang biasa yang lagi berobat jalan, orang-orang biasa yang lagi dibawa kepada rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk apa? Untuk biar kita gak khawatir. Ya, tiba-tiba Mazmur 91 jadi ngetren, bener. Pokoknya kalau udah ada wabah-wabah begitu kalau Indonesia, pokoknya ada pembacaan-bacaan Alkitab tertentu yang jadi powerful gitu. Tiba-tiba Mazmur 91 jadi hafal semua. Saudara, bagian favorit saya dari Mazmur 91 itu mau tahu apa? Kamu tidak perlu takut. Tidak perlu. You don't need to be
afraid. I am with you. Bukan cuma karena, oh ini akan dihalau, kamu gak akan kenapa-napa. Bukan karena itu doang, tapi I am with you. You don't need to be afraid. Your life in my hands. Kamu tidak perlu takut. Saya suka bagian itu doang. Karena bagian lainnya ada yang dipakai setan untuk mencoba Yesus. Jangan salah. Coba lompat dari atas bait Allah ini paling, Tuhan akan mengirimkan malaikat untuk. Lihat, itu ayat dipakai oleh setan untuk mencoba Yesus. Untuk apa? Mencobai apa kemanusiaannya dalam tanda kutip. Kalau engkau anak Allah, coba loncat dari sini, paling ditangkap. Lu gak bakal kenapa-napa, kata setan. Enggak, kata Yesus, saya datang untuk kenapa-napa justru. Saya memang datang untuk disalib, untuk jadi korban. Jadi korban pengganti bagi ciptaan saya manusia. Makanya ketika Petrus juga sama. Ketika Yesus bilang dia bakal disalib, Petrus ngomong apa? Aduh, amit-amit dijauhkan daripada Tuhan hal itu terjadi padamu guru. Bukannya dipuji, malah digambrengin. Ya, get behind me Satan. Oke. Diam kau iblis. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirin Tuhan. Yang dipikirin manusia apa? Kita gak ada yang mau kenapa-napa. Tapi yang dipikirin Tuhan apa? Kita akan diizinkan kenapa-napa untuk tujuan ilahi. Saya pernah khotbahin ini. Jadi siapapun yang bahkan mungkin terkena apapun itu. Bukan artinya akan luput dari semuanya. Saudara, ketika harga naik semua orang Kristen juga ngalamin. Gak kayak luput karena kita Kristen. Jadi kalau kita berasnya tetap harganya segini. Karena yang jual orang gereja juga. Enggak, semuanya naik. Gak ngaruh. Ya, gak ada tuh kayak gitu. Gak ada. Tapi apa kita tahu semuanya apa mendatangkan apa kebaikan. Kita gak meragukan kedaulatan Tuhan. Kita gak meragukan rencananya karena rencana Tuhan gak bisa dihentikan oleh manusia. Gak bisa dihentikan oleh wabah, gak bisa dihentikan oleh apapun. Kalau Tuhan pengen kita masih hidup, kita masih hidup. Saudara, paling memberkati adalah ketika Anda datang mau doain orang yang udah tinggal divonis beberapa bulan lagi hidupnya, dan orang ini bilang kayak apa? Tenang aja ya, tapi kan itu kata dokter. Orang yang suka ngomong gitu. Gue 2008 juga dibilang gitu sama dokter. Ya jantung gue udah kayak gini, udah tinggal sebulan lagi, masih hidup. 2012 ada dokter ngomong gitu lagi, dia bilang. Ya lambung kamu kayak gini, ini tinggal 3 bulan lagi. Ya gue masih hidup sampai sekarang. Ya gimana bro, apa kata dokter? Kita lebih khawatir apa hasil check upnya dia. Kita lebih khawatir dia nyantai-nyantai aja. Ya kata dokter tinggal sebulan lagi bro. Tapi kan kata dokter. Nah orang-orang kayak gini tuh gak usah didoain. Mestinya dia yang doain saya. Benar. Ketenangannya itu loh. Keyakinan dia bahwa hidup dia di tangan Tuhan. Itu yang kita perlu. Itu yang bikin kita jadi kesaksian yang baik. Orang bisa khawatir, bisa lebay, bisa panik. Orang Kristen bisa tetap tenang. Karena yang penting kita udah cuci tangan, kita udah pakai masker. Sisanya udah urusan Tuhan. Kita banyak hal yang gak bisa kita atasi dalam hidup ini. Tapi tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya apabila. Itu harus didapati apa? Harus dipandang bukan dengan kekhawatiran tapi dengan kepercayaan penuh. Yesus percaya penuh sama Bapaknya. Kalau saya emang dikirim untuk disalib, biar saya disalib. Dan iblis gak bisa menghentikan saya. Kalau anaknya lu gak bakal kenapa-napa. Dia gak bakal izin lu kenapa-napa. Yang kayak gitu tuh bikin kita malah panik justru. Jadi ketika kita kenapa-napa kita berpikir dia udah gak sayang. Kita pikir dia tinggalin kita, dan setan paling suka membuat kita berpikir demikian. Padahal Tuhan selalu menepati janjinya. Ada 2 ayat lagi saudara. Yakobus 4 ayat 8 bilang seperti ini. Setelah Yakobus 1 ayat 8 tadi, Yakobus 4 ayat 8. Sekarang mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Kecenderungan kita untuk melawan Tuhan, untuk gak taat dan berbuat dosa adalah berasal dari mana? Dari hati kita yang masih mendua, yang seringkali ditunjukkan dari kekhawatiran yang berlebihan itu. Atau dari ketamakan. Dua-duanya menunjukkan kita masih mendua hati. Makanya apa? Bertobatlah. Mendekat kepada Tuhan, karena cuma Dia yang bisa sembuhin kita. Dari keduanya, dari ketamakan, kerakusan, keserakahan, dan juga dari kekhawatiran, ketakutan yang penting.
2 ayat terakhir, 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ada solusi bagi seorang penakut seperti saya. At least I'm preaching to myself here. Dan saya berharap ini berguna juga buat perjalanan kita menghadapi semua ini, wabah dan segala macam. Ya, saya rindu kita jadi kesaksian yang baik. Apa artinya benar-benar percaya bahwa hidup kita di tangan Tuhan? Apa artinya kita percaya kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Apa artinya? 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 bilang gini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Dari warrior, tukang khawatir, jadi prajurit, warrior. Ya, seorang prajurit yang sedang berjuang, ayat 4 bilang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Seorang prajurit yang, kata kunci, sedang berjuang. Kita lagi memperjuangkan siapa? Kita lagi memperjuangkan apa? Kita lagi sedang berjuang gak? Kalau gak sedang berjuang, kita punya kecenderungan untuk khawatir. Saudara, pernah pikir gak? Ketakutan sebesar apa yang dimiliki oleh orang-orang yang langsung turun di Wuhan? Oke, yang tinggal di situ. Susternya, dokternya, orang-orang yang ngurusin, paniknya kayak apa ketika satu kota itu semua kena virus. Ketakutannya sebesar apa? Saya mikirin sampai sana. Sekali lagi saya overthink. Saya pikirin banyak hal. Saya kebayangin horornya kayak apa di sana. Tapi sorry, survei menunjukkan mereka negara nomor 5 yang takut. Nomor 1 Indonesia. Kemungkinan besar kalau lihat dari survei, ketakutan mereka itu tidak sebesar ketakutan kita. Jangan-jangan mereka lebih tenang. Kenapa? Karena mereka lagi berjuang. Berjuang buat kotanya sendiri, buat orang-orang sebangsanya sendiri. Yang sekarang lagi punya kecenderungan malah dijauhin. Sipit dikit, bersin dikit langsung. Come on. Yang paling saya takuti apa? Rasisme, itu yang paling saya takuti. Saya berdoa buat itu jangan terjadi. Biar orang tuh sadar bahwa kita tuh manusia biasa semuanya. Semua bisa sakit. Semua bisa kena bencana. Semua bisa kena wabah. Dan itu gak membuat dia kurang manusia. Harus dihindari, dijauhin kayak kuman. Dia bukan kuman, dia orang. Saudara mesti sadar itu dan itu mengerikan buat saya. Kecenderungan kita untuk lebih kayak, bodoh amat yang penting gue gak kenapa-napa, yang penting gue ngejauhin orang. Ya kan? Kalau salaman soalnya kena. Ya terus tuh kalau ambil duit, kena juga kan? Ya, duitnya gak usah diambil. Penularan paling besar itu bukan cuma dari salaman tapi dari duit yang dioper. Makanya pada pakai kartu semuanya. Tapi tetap aja kalau lagi bayar mau pakai duit juga. Nah, makanya duitnya udah dikasih ke saya aja udah. Kalau memang takut ketularan udah kasih saya semua. Ya. Come on. Saya ngebayangin mereka yang sedang berjuang di sana, ketakutannya pasti jauh lebih nggak sebesar kita malah. Kemungkinan besar. Karena tadi survei tadi membuktikan cukup jelas. Kita nomor 1, mereka nomor 5. Mereka nomor 5. Nomor 2 Malaysia. 11-12 sama kita serumpun soalnya. Parnonya mirip. Ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kenapa? Supaya dengan demikian ketika kita gak memusingkan diri kita, ketika gak dipenuhi kekhawatiran, dengan demikian kita bisa berkenan kepada komandan kita. Artinya yang kita pikirin cuma satu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu. Ada gak orang yang menghidupin nilai ini? Ada orang yang saya tahu, udah almarhum sih. Namanya Mother Teresa. Orang ini, sepanjang sejarah hidupnya, ini yang saya tahu, yang saya baca ya. Yang saya belajar. Karena saya kagum banget sama tokoh ini. Orang ini hidup melayani orang-orang yang sakit kusta di Calcutta, India. Dan dia sepanjang hidupnya dari muda sampai dia meninggal, gak pernah sekalipun terjangkit kusta. Kusta itu penyakit yang sangat menular. Tapi karena dia terus berjuang buat orang-orang ini, lihat. Bahkan seperti Tuhan kasih kekuatan ilahi. Untuk dia gak usah berurusan sama penyakit ini. Tapi dia bisa menularkan kesembuhan. Dia bisa menularkan semangat hidup. Ayo, lo bisa. Seumur hidupnya. Yang sedang berjuang tidak khawatir. Gimana bisa gak khawatir? Berjuang. Jangan cuma ngakunya warrior atau predikatnya warrior. Tapi be a warrior. Berjuang. Berjuang. Kita lagi berjuang gak buat jiwa-jiwa. Kalau lagi berjuang kita gak akan mikir mau salaman mau enggak. Kita gak akan peduli. Orang lagi sakit ya kita samperin. Ya kan? Pelayanan ke rumah sakit masih rame walaupun gereja beberapa udah gak kebaktian. Bener ada gereja yang gak kebaktian. Tapi pelayanan ke rumah sakit masih jalan tuh. Kenapa? Karena berjuang. Karena tahu itu ladang paling subur sebenarnya di rumah sakit kan orang udah mulai hidup mikirin habis ini gue kemana ya.
Baru di situ Yesus jadi penting dalam tanda kutip. Orang kalau lagi sukses mah susah diajakin ngomong Yesus juga. Gak kepikiran sama dia. Mau ngomongin kekekalan juga gak kepikiran. Tapi kalau di ujung ajal begitu orang baru mikir, habis ini gue kemana ya. Dan gak ada jaminan di bawah kolong langit ini. Gak ada keselamatan dalam nama lain selain nama Yesus. Saudara, ada satu ayat, dan saya gak perlu buka, saudara pasti hafal. Ada satu ayat yang meyakinkan kita apa yang bisa membuat kita tidak takut. Apa yang bisa melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 bilang seperti ini. True love, kasih yang sejati, drove away. Cast away, cast itu kayak ditengking. Drove away, didorong. Kasih yang sejati melenyapkan ketakutan. Dan saya berdoa biar kita dipenuhi kasih walaupun dalam keadaan seperti ini. Karena Tuhan lagi membangkitkan saya segalanya, yang lain cuma tambahan. Dan dari sana kita belajar untuk mengasihi sesama kita lebih dari kita mengasihi apa yang bisa kita dapat dari orang-orang tersebut. Dan saya berdoa buat siapapun yang lagi menadah masker, alright, lu mesti bertobat. You need to have compassion. Okay, come on man. Jangan mikirin diri lu sendiri dan duit. Mesti mikirin orang lain juga. Ya, saya berdoa biar siapapun dari kita belajar dari hal-hal ini. Ketakutan dan keserakahan, kekhawatiran dan keserakahan dua-duanya menunjukkan bahwa hati kita masih mendua. Dan kita ke gereja selalu bergereja untuk disadarkan bahwa mestinya gak ada yang lain, mestinya dia segalanya dan yang lainnya tambahan. Yuk kita berdoa sebentar. Makasih Tuhan buat hari ini, ada kesempatan indah kami bisa berkumpul, dan makasih buat firman-Mu yang menyadarkan kami, membuat kami kembali menjadi waras. Ya, kembali tune our hearts untuk bisa merasakan yang Tuhan rasakan dan waspada terhadap apapun yang Engkau ingin kami waspada, khususnya terhadap ketamakan. Dan juga kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena Tuhan di pihak kami, Engkau Bapa kami yang baik, pribadi terkuat di alam semesta, mengasihi kami, melindungi kami, merawat kami, menjaga kami sebagai anak-anak-Mu sendiri, dan kami bersyukur selamanya. Punya Tuhan yang bukan cuma Tuhan tapi juga Bapa. Dan kami bukan hanya umat tapi kami anak-anak-Mu, dan Tuhan ajarkan kami Roh Kudus. Hiburkan kami, yakinkan kami, kuatkan kami. Anugerahkan kepada kami keberanian untuk jadi saksi. Sehingga kami gak dipenuhi kekhawatiran. Dan juga gak dikuasai oleh ketamakan. Biar kami dikuasai sepenuhnya oleh kasih-Mu. Yang buat kami mengasihi semua orang yang lain karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Ingatkan kami terus akan pengorbanan-Mu ya Yesus. Darah-Mu yang menyucikan kami. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus kami minta bantuan Roh Kudus.